Para sahabat, kami di kampus punya tradisi dan kebajikan mendidik dan melayani mahasiswa untuk mengantarkan mereka menjadi manusia yang utuh. Bagi kami, pendidikan dan pelayanan itu ya kemuliaan. Melayani itu kemuliaan. Memang kalau dalam tradisi kita pelayan itu kan punya konotasi rendahan. Misalnya ada teman mengatakan begini ya, pramugari itu kelihatan bergengsi kalau di luar, tetapi kalau di dalam ya hanya jadi pelayan. Lalu saya katakan, jangan begitu. Anda bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa melihat Indonesia. Itu kan karena dilayani oleh awak pesawat. Kalau nggak dilayani ya nggak bisa. Ya. Lalu juga ada satu persepsi begini, para pamong desa, para perangkat desa, ada persepsi kami ini pejabat loh, kok disuruh jadi pelayan ya. Jadi ini kita ini itu saya kira dua contoh gitu, mungkin ada contoh-contoh yang lain. Jadi ada persepsi bahwa pelayan itu rendahan. Kalau saya menilai pelayanan itu sebuah kemuliaan ya, memudahkan, memfasilitasi dan sebagainya. Kita punya kebiasaan begini, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Ya. Lalu ada juga entah itu ya awak pesawat mengatakan terima kasih Anda telah terbang bersama Anda. Ini kan omongan ramah tapi kapitalis karena kan orang yang datang itu kan artinya kan karena memberi uang pada orang yang ngomong itu. Tetapi saya pernah melihat sebuah film dan film barat ya, itu ada satu ungkapan pegawai hotel gitu yang saya sangat suka, lalu sering saya ajarkan sebagai contoh. Pelayanan adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Kalimatnya begini, terima kasih saya bisa melayani Anda. Menarik kan kalimatnya? Terima kasih saya bisa melayani Anda. Dan itu kemudian saya tularkan kepada para perangkat desa. Kalimatnya begini, pakai bahasa Jawa. Pak D, Bude, Pak Le, Ibu, Bapak, kula remen saged ngladosi jenengan. Ibu bapak semuanya, saya dengan senang hati bisa melayani Anda. Saya berterima kasih berkesempatan melayani Anda. Ini kemuliaan. Tapi memang melayani itu juga bisa jadi jebakan. Melayani bisa juga memanjakan. Lalu kita mengabaikan mendidik. Kalau di kampus, ini satu keprihatinan saya, bahwa kampus kami APMD itu untuk urusan melayani mahasiswa luar biasa. Kalau pegawai termasuk dosen yang tidak melayani akan jadi pembicaraan yang luar biasa. Nanti alasannya kalau mahasiswa tidak dilayani dengan baik mereka akan lari gitu ya. Sementara kalau ada dosen yang tidak mendidik dengan baik itu tidak menjadi buah bibir, tidak menjadi pembicaraan yang serius. Ini artinya kemuliaan yang kebablasan dan justru pelayanan yang berlebihan memanjakan itu paradoks, itu kontradiktif dengan misi mendidik. Ya. Jadi mendidik itu ya pendidikan itu ya membentuk nilai, mengantarkan orang untuk meraih kesempatan itu yang namanya interest atau kepentingan. Nilainya banyak, entah nilai keadilan, nilai kemakmuran, nilai kerakyatan, sebagaimana kita itu pengen membuat para sarjana rakyat itu kan nilai itu. Terus kita juga punya kepekaan terhadap masyarakat, dan karena itu satu nilai yang kami utamakan adalah kemasyarakatan.
Jadi kalau Anda bergaul dengan siapapun, entah dalam KKN atau dalam kerja-kerja apapun, maka spirit kemasyarakatan ini yang jangan ditinggalkan, tetapi justru harus diutamakan. Itu soal values atau soal nilai. Nah, moral tentu membentuk moral ya, moral, amanah, jujur gitu ya. Jujur itu penting itu. Saya sering mengatakan kepada para mahasiswa, alasan adalah ekspresi kebohongan. Semakin orang punya banyak alasan berarti semakin banyak bohong. Karena itu ya jangan terlalu banyak alasan ya. Misalnya mahasiswa tidak masuk kuliah itu alasannya macam-macam, entah pilek atau sakit gigi atau apa aneh-aneh gitu ya. Dan itu sering terjadi itu. Atau yang lebih konyol lagi, saya mau menjemput saudara. Wah, ini kalau nggak digembleng ini artinya itu tadi. Kalau kita memberi kesempatan mengizinkan itu namanya melayani. Tapi kalau membiarkan itu namanya tidak mendidik. Ya, jadi tidak membentuk moral, tidak membentuk values itu namanya ini ya. Meskipun sebenarnya pelayanan itu juga sebuah nilai yang penuh dengan kehormatan. Punya moral ya, moral melayani, meringankan orang itu kan moral itu ya. Tetapi itu tadi kita punya pengalaman antara mendidik dan melayani itu tidak bisa gatuk terhubung dengan baik ya. Entah dengan cara mendidik, mendidik dengan melayani, melayani dengan mendidik. Ada satu contoh ini soal skor, soal penilaian termasuk indeks prestasi ya. Saya mengatakan bahwa nilai B itu nilai pelayanan, nilai A itu nilai pendidikan, nilai C itu nilai pengampunan. Kalau nilai D dan di bawah itu ya nilai penghukuman gitu ya. Hukuman lah. Kalau orang udah keterlaluan, enggak pernah masuk, enggak pernah apa itu ya dihukum. Kasih nilai D, kasih nilai E atau kosong itu namanya juga mendidik. Pengampunan itu artinya ya, ya ini memang pantas diampuni itu namanya melayani. Mengampuni itu melayani yang lebih gitu ya. Nah B itu begini, kalau mahasiswa itu rajin masuk, tugas juga dikerjakan, maka begini aja udah dapat B itu. Tetapi kalau mahasiswa mau dapat A harus berjuang. Artinya orang punya nilai A itu memang betul-betul istimewa. Itu keberhasilan dari pendidikan. Ya, tapi dosen kan macam-macam. Ada yang sangat pelit untuk nilai B aja ini, tapi juga ada yang terlalu murah. Obral nilai supaya dicintai. Itu akan kehilangan spirit mendidik dan melayani gitu. Ya, jadi ada banyak cerita yang tentu tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi itu beberapa contoh. Ya, artinya kita mengutamakan mendidik, entah itu mentransfer nilai, mentransfer moral, moral untuk jujur, moral untuk tidak berbohong, moral untuk mandiri gitu ya. Tidak suka mensiasati atau curang gitu ya. Atau dalam tradisi sekarang namanya apa ya, agak lupa saya ya dalam bahasa Inggris ya, pokoknya intinya curang, melakukan siasat itu ya. Termasuk misalnya copy paste itu ya, copy paste itu bikin tugas copy paste, terus nanti mengerjakan tugas nyontoh teman-temannya. Ada 7 mahasiswa yang kerjanya persis sama, semuanya nggak saya nilai, saya kosongkan. Lalu mereka protes, ini kayak begini ini namanya Anda tidak bermoral ini. Nah itu artinya saya sedang mendidik ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting ya, sangat penting itu nalar. Nalar itu kan pengetahuan. Nah ini yang saya kira menjadi tantangan memang kuliah mengajar itu kan yang paling utama ya, proses belajar mengajar itu kan soal nalar, transfer pengetahuan dan sebagainya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri. Kami punya tradisi mendidik meskipun belum jadi, tapi proses becoming itu ada tradisi ilmu buku, ilmu guru, ilmu laku. Ya,
Kita membaca Iqra, membaca buku, membaca literatur, mendengarkan guru, mencatat. Saya selalu menekankan mencatat. Kalau ada mahasiswa nggak bawa apa-apa, itu saya katakan kamu udah pintar ya, udah hebat ya, nggak mencatat ya. Karena dengan mencatat itu merekam ke sini. Dan itu akan bisa ingat selamanya. Jadi artinya kalau ya mahasiswa salah-salah tidak mencatat ya, masuk sini keluar sini. Itu artinya juga sebagai kegagalan pendidikan itu ya di situ itu. Soal metode ya silakan aja kalau apa namanya. Kan ada juga orang yang membenci metode ceramah. Jangan di ini ya. Agama itu nomor satu ya ceramah. Jadi karena ceramah itu kan itu betul-betul transfer pengetahuan ya, yang pembentukan nalar yang paling ini. Jadi sekalipun ada metode yang aneh-aneh, atau sekalipun akan ada revolusi industri sampai 1000.0 ya, tapi yang namanya tradisi membicarakan, mendengarkan, mencatat itu ya, itu tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Jadi sama, saya juga punya tradisi mencatat. Saya membaca literatur ya kasih note, mencatat keyword, mencatat kata-kata kunci gitu. Ketika saya bimbingan dengan profesor ya, saya ingat terus, saya catat dalam memori pesan-pesannya itu apa. Termasuk pesan, kalau kamu mau belajar menulis dengan baik, belajarlah membaca novel. Saya kan nggak bayangkan gitu. Tapi dengan membaca novel, saya belajar ya, bagaimana bisa bercerita secara mengalir gitu ya, tidak terlalu normatif dan kaku gitu ya. Jadi ini ilmu guru itu penting itu, dan apalagi dalam agama itu kan akan selalu dipertanyaan, Anda berguru sama siapa? Dan kita mengikuti pesan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Dan yang lebih dasar lagi ya ilmu laku. Ilmu laku itu saya tekankan ya. Anda ke pasar. Anda jauh-jauh ke sini selama 4 tahun nggak bisa bahasa Jawa, itu artinya gagal menuntut ilmu dan gagal bagi kami dalam mendidik. Ya, ini bukan proses jawanisasi, tetapi kalau saya berada di tempat lain ya saya akan bisa menyesuaikan diri gitu ya. Pasar itu tempat belajar yang luar biasa, termasuk di sawah. Atau ya kita jalan-jalan di jalan ya dengan cara sightseeing. Oh ini ada tulisan apa, ini ada tulisan apa, lalu dijadikan sebagai bahan diskusi. Kita membicarakan. Jadi laku ini ya. Jadi maksud saya laku ini harus ditempuh secara mandiri melalui proses pendidikan. Tetapi umumnya orang itu minta dilayani. Ilmu laku ini minta dilayani. Kalau itu namanya bukan ilmu laku itu namanya ilmu pangku itu namanya ya. Harus begini, harus diantarkan, harus waduh, ini artinya namanya melayani tetapi tidak mendidik. Jadi artinya ini justru membuat orang-orang yang suka merengek, suka manja gitu ya. Tetapi bukan ini ya. Jadi kalau ada keganjilan sedikit perbedaan itu lalu protes. Karena merasa kurang dilayani. Saya katakan Anda bukan raja, Anda di sini adalah peserta didik. Orang tua mengirim Anda ke sini itu dengan maksud supaya Anda menuntut ilmu dan punya tujuan supaya Anda menjadi orang atau menjadi manusia yang utuh. Dan itu memang hanya bisa ditempuh dengan pendidikan yang melayani yang mendidik gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau setelah para mahasiswa lulus menjadi sarjana, bergaul dengan masyarakat, berbagai jenis masyarakat, itu jauh lebih kejam. Ibarat kita berenang itu kan tidak hanya berenang di kolam renang. Nah, kalau terlalu banyak melayani, ya ini artinya mahasiswa hanya berenang di kolam renang yang dangkal. Padahal nanti dunia masyarakat itu ya ada sungai yang tenang, ada sungai yang ganas, ada laut. Karena itu pendidikan ini menjadi penting ya, menanamkan nilai, moral, nalar, bahkan juga norma gitu ya. Dan karena itu mendidik itu harus lebih utama daripada melayani ya. Melayani tetap harus dan itu sebuah kehormatan, tetapi melayani bukan berarti memanjakan.